hari ini seperti yang kita sudah lihat di dalam brosur-brosur yang sudah dibagikan, bahwa topik kita adalah komik Alkitab Zona Natal bagi remaja pemuda. Nah, melihat judul ini, kita mau langsung saja ya, melihat garis besarnya. Garis besar daripada presentasi kita pada hari ini adalah, ya, pertama, Natal, tanda tanya, liburan, tanda seru. Apa itu ya? Nanti kita akan bahas. Yang kedua, remaja zaman now, seperti apa ya? Yang ketiga, zaman visual. Merayakan Natal yang bermakna versi anak zaman now, cek. Nah, dari kata-kata yang keempat ini, kita bisa melihat bahwa bahasan-bahasan yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan kupas satu persatu garis besar daripada presentasi hari ini. Ya, yang pertama, Natal, tanda tanya, liburan, tanda seru, gitu ya. Apa sih ini maksudnya ya? Coba kalau kita tanya kepada para remaja pemuda, menurutmu apa Natal itu? Apakah semuanya akan menjawab bahwa Natal adalah tentang kelahiran Kristus? Jangan kaget ya, karena ketika saya bertanya-tanya, tidak semua menjawab seperti itu. Mereka bilang, ini waktunya liburan, ya libur gitu. Sesuatu hal yang memang ya, pasti mereka rindu-rindukan ya ketika Natalan kali ini, yang mereka pikirkan itu apa? Natal itu liburan, kumpul keluarga, senang-senang. Nah, apakah sebenarnya itu Natal yang sebenarnya ya? Ya, kalau memang Natal biasanya identik dengan liburan, kumpul keluarga, dan senang-senang, itu memang semuanya menyenangkan dan asik. Namun, yang perlu untuk kita sadari bahwa semua yang dibawa itu harus dikembalikan kepada fokus arti Natal tersebut. Karena fokus Natal kita adalah kelahiran Kristus, juru selamat kita. Nah, kita membahas Natal, tapi jangan lupakan juga, pada masa sekarang ini ada apa itu COVID-19 ya. Nah, hal ini sangat berbeda, membuat Natal kita yang pada tahun yang sebelumnya bisa kumpul-kumpul, say hi, seperti itu ya. Nah, sekarang hanya bisa kita katakan before Natal yang sekarang ini adalah before Corona gitu ya. Natal yang sebelumnya adalah before Corona. Kalau saya membayangkan ketika saya remaja ya, kembali lagi ke masa remaja karena ini kita membahas remaja ya. Ketika saya remaja dulu, saya bisa membayangkan betapa asiknya bisa menikmati Natal bersama dengan teman-teman saya, bersama dengan keluarga saya, kita bisa mengucapkan rasa syukur itu bersama-sama secara langsung gitu ya. Nah, tapi kalau yang sekarang ini COVID ada, pandemi melanda, kontak langsung itu nggak boleh. Kamu kontak langsung saya, oh tidak boleh seperti itu ya. Bahaya, corona begitu ya. Dan apakah sebenarnya itu ya, karena kita bersama-sama dengan mereka, itulah benar-benar Natal sebenarnya ya. Kita kembalikan lagi, ternyata Natal bukanlah bermakna demikian. Makna yang sesungguhnya adalah yaitu Yesus lahir ke dunia. Nah, bisa next slide ya. Ya, karena kita tahu bahwa Natal itu adalah fokusnya pada Kristus, juru selamat yang lahir. Jangan sampai salah fokus. Seperti yang saya ulangi lagi berulang-ulang kali, Natal itu adalah kelahiran Kristus, di mana kelahirannya membawa damai dan sukacita. Nah, makna Natal yang sesungguhnya adalah kelahirannya, pengorbanannya. Nah, di sini kita melihat betapa luar biasanya dia lahir ke dunia, mengorbankan tahtanya yang kudus ya, dia bisa memerintah manusia, tapi dia memilih untuk menjadi manusia yang begitu papa, tidak ada artinya. Kalau dibilang orang yang termiskin seperti itu ya, tapi dia mau hidup di dalam kesederhanaan itu. Hanya untuk demi kita yang universal ini manusia di dunia untuk selamat gitu ya. Hanya supaya kita bisa merasakan sukacita abadi dan kita bisa menikmati penggenapan yang Tuhan Yesus lakukan. Setiap firman yang dikatakan di Perjanjian Lama, dia genapi di Perjanjian Baru. Ketika di Perjanjian Lama, bagaimana firman itu disampaikan oleh nabi-nabi, begitu ya, di Perjanjian Baru
itu digenapi dengan kelahiran Kristus. Tidak ada satupun penggenapannya dia yang tidak sempurna. Kita semua tahu itu, kita semua sudah mempelajarinya, dan disitulah bukti kemenangan daripada kelahiran Kristus tersebut. Nah, kita nggak cuma belajar maknanya yang dari ke apa yang Yesus kerjakan, tapi kita kembalikan juga bagaimana dengan kita gitu ya. Ketika Natal tiba, di sisi sebelah kanan kita bisa lihat ada sukacita, berbagi, peduli, mengasihi, mengucap syukur, rendah hati. Nah, satu-satu ini kita bisa lihat ya, kalau kita menikmati makna Natal itu, kita akan bisa merasakan sukacita. Karena apa? Karena sukacita Natal itu berasal daripada Kristus sendiri. Kelahirannya itu mendatangkan harapan. Harapan yang membuat damai. Dan membuat kita bisa berbagi kepada orang lain, baik itu berbagi dalam perkataan, baik itu dalam juga bentuk kasih kepada, kalau Kristus lahir sebagai orang papa, bagaimana dengan kita? Ketika kita memiliki sesuatu, ingatlah kepada orang lain yang membutuhkan juga. Seperti itu ya. Jangan lupa mengucap syukur. Kalau dulu sebelum Natal kita bilang kita kumpul keluarga, membuat ucapan syukur bersama. Apakah pandemi bisa membatasi rasa syukur kita? Jangan ya. Karena rasa syukur itu tetap harus dilakukan karena itu adalah makna Natal yang sesungguhnya. Tetap rendah hati di hadapannya Tuhan. Karena itulah yang membuat Natal kita memiliki makna dan esensi Natal itu sendiri. Nah, kita bisa next slide gitu ya. Jadi, Natal bukan tentang liburan, kumpul-kumpul, hadiah, dan sebagainya. Bisa digaris bawah ya, bukan yang seperti itu. Melainkan tentang juru selamat yang rela lahir ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Inilah juga yang harus terus ditekankan kepada pemuda remaja zaman now ya. Mereka harus ingat bahwa kelahiran Kristuslah yang terutama. Nah, bagi remaja pemuda zaman now, bisa memaknai Natal, bisa belajar arti Natal dengan cara mereka. Nah, sebelumnya kita belajar dulu seperti apa sih remaja pemuda zaman now? Ya, kalau kita ingin melayani mereka, kita ingin mereka mengenal Kristus dan maknanya yang sebenarnya pada Natal kali ini, kita harus kenali mereka. Nah, remaja zaman now yang dimana saat ini terpapar dengan teknologi yang sangat berkembang dengan pesat. Nah, kita melihat dari tipe-tipe pemuda remaja yang ada pada masa ini. Mari kita cek dalam presentasi kali ini. Ya, menurut IDN ada 7 tipe milenial. Nah, ini terlihat ya, dari keunikan-keunikan mereka, pasti kita bisa lihat seperti apa ya. Sebelum tak jelasin, oh, gadget selalu ada di tangan gitu ya. Itulah anak muda zaman now ya. Oke, kita lanjut ke next slide. Yang pertama adalah tipe penjelajah. Tipe yang ramah, suka hal-hal menantang, baru energik, dan tipe ini suka dengan alam, pantai, dan prioritasnya adalah kebebasan berrekreasi. Gitulah ya. Tapi yang selalu ya konsumsi adalah televisi, media sosial, media digital. Nah, tipe yang kedua, tipe visioner yang penuh dengan karisma, ekspresif, dan mampu menentukan arah yang dituju. Mereka mengonsumsi konten dari koran, media digital, televisi, media sosial. Nah, tipe yang ketiga adalah tipe ini memiliki cara pandang yang unik ya. Dia tipe yang tidak mudah diprediksi dan suka membatasi orang-orang yang dekat dengan dia. Dan kita bisa menemukan hal-hal baru dengan eksperimen-eksperimen yang dia gali dalam dirinya ataupun dalam sekitarnya. Dan dia adalah pengguna aktif media sosial, media digital, dan jarang dengan televisi ya. Oke. Tipe yang selanjutnya adalah tipe pemimpin. Tipe ini remaja yang penuh karisma, orientasi pada tujuan yang ingin dicapainya. Dasar kepemimpinannya kuat, karena itu dia bisa mampu memimpin orang lain. Dan dia ini adalah tipe yang pekerja keras, menggunakan konsep berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Artinya
Dia mau berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan yang dia mau, seperti saya katakan tadi. Ya, dia tipe orang yang selalu memperbarui dirinya dengan berita harian, baik itu dari televisi, media digital, surat kabar, dan sosial media. Inilah tipe yang keempat. Tipe yang selanjutnya adalah tipe konservatif. Tipe orang yang dapat diandalkan, sederhana, mampu dipercaya, dan mengerjakan apapun pelan tapi pasti. Ini orang Jawa bilangnya alon-alon, sing penting kelakon gitu ya. Kepribadian konservatif menggunakan logikanya untuk berpikir. Ketika mereka membuat keputusan, mereka akan menyampaikan fakta-fakta yang diperlukan mencapai tujuan mereka sehingga orang lain sepemikiran dan memahami apa yang disampaikannya. Mereka banyak menggunakan media-media seperti yang saya katakan tadi, sama dengan tipe-tipe lainnya. Mereka menggunakan sosial media dan hingga YouTube gitu ya, karena mereka konservatif. Nah, tipe yang selanjutnya adalah tipe socializer, orang yang suka bersosial gitu ya, tipe yang ramah, menyenangkan, suka memulai percakapan, punya kepedulian yang tinggi kepada sesamanya. Kita bisa lihat itu sekitar kita, dia tipikal orang yang suka nongkrong dan dia makan orang mangan, sing penting ngumpul. Mau makan nggak makan, yang penting ngumpul gitu ya. Karena dia ingin semuanya bisa menikmati kebersamaan, kumpul-kumpul bersama. Kebersamaan itu adalah hal yang terpenting di dalam kehidupannya. Seperti itu, tipe-tipe yang suka dengan media sosial dan penggunaannya itu untuk hiburan, update berita yang terbaru itu yang dia gunakan dalam setiap media sosialnya. Nah, tipe yang selanjutnya, yang ketujuh, seorang kolaborator. Nah, ini yang kita sering lihat di YouTube gitu ya. Aku sedang kolaborasi dengan A, B, C gitu ya. Ini adalah tipe orang yang toleransi yang tinggi, penuh dengan ide, hebat bersosialisasi dengan masyarakat. Tipe ini bertindak dengan kreativitas, imajinasi, yang keyakinannya peka terhadap hal-hal untuk menciptakan keseimbangan. Mereka selalu up to date dan berita terkini dengan tren. Mereka juga pengguna media-media sosial dan media digital dan juga radio. Nah, ini adalah ketujuh tipe yang tadi sudah saya jabarkan. Nah, kalau saya tanya balik kepada Bapak Ibu, dari ketujuh tipe yang tadi saya sudah jelaskan, Bapak Ibu ada di posisi mana ini? Ya, atau teman-teman yang ada di YouTube. Teman-teman yang ada di YouTube, kalian ada di posisi yang mana? Coba chat di ruang chat itu silakan diketik seperti ya, aku kayaknya tipe nomor 1 deh, aku nomor 2 deh ya. Silakan, kita mau lihat seberapa banyak teman-teman yang lainnya tipe, apakah benar ya ini tipe-tipe yang menurut IDN seperti itu. Ya. Oke. Nanti kita akan lihat ya di akhirnya. Nanti akan disampaikan oleh Kak Odi sebagai moderator di akhir dari presentasi kita. Nah, dari apa yang saya seringkan di atas, saya ingin menyimpulkan bahwa kita sebagai pembina remaja atau pemuda, atau kita pemuda remaja sendiri, harus selalu fokus kepada Natal yang sejati. Natal yang fokus kepada Kristus. Namun, kita juga dapat tetap memaknainya dengan cara-cara relevan dengan karakter remaja pemuda zaman now. Bagaimana sih Natal dengan pemuda remaja zaman now? Ini nih, salah satu caranya akan dibahas lebih lanjut oleh teman saya, Tian. Hai, Tian. Hai, Kak Rode. Ya, ini bagian kamu sekarang ya. Silakan lanjutkan, Tian. Oke. Thank you banyak, Kak Rode. Selamat pagi semua. Saya berterima kasih dulu untuk Kak Rode yang sudah menyampaikan materi terkait dengan makna Natal dan juga tipe-tipe anak muda zaman now gitu. Nah, kalau kita lihat dari ketujuh tipe ini kan punya keunikannya masing-masing gitu. Terlepas dari kepribadian mereka, apakah mereka introvert ataupun extrovert. Nah, untuk selanjutnya untuk
Natal kali ini, bagi yang sedang atau ke depannya akan memberikan suasana Natal bagi remaja atau pemuda, jangan lupa bahwa, seperti yang sudah dijelaskan tadi, anak zaman sekarang itu, anak muda zaman sekarang, itu erat kaitannya dengan yang pertama itu teknologi, yang kedua adalah gadget, yang ketiga adalah mereka suka berkolaborasi atau setidaknya berkumpul bersama gitu. Nah, dan yang paling penting dari, semua itu adalah mereka lebih suka, bahan-bahan yang, berbentuk visual gitu. Nah, untuk selanjutnya, eee, kenapa sih atau apakah sekarang kita berada di zaman visual gitu? Zaman visual, tanda tanya. Sebelumnya, untuk masuk ke materi, kita samakan persepsi kita dulu terkait dengan visual. Oke, menurut KBBI, visual adalah, dapat dilihat dengan indera penglihatan atau dalam kurung mata gitu. Nah, sedangkan untuk, apa sih yang dimaksud dengan zaman visual gitu? Nah, zaman visual adalah zaman di mana kebanyakan bahan yang ada atau tersedia itu berbentuk visual. Seperti yang kita tahu banyak sekali, terutama di media sosial gitu, konten-konten yang emang isinya tuh gambar-gambar, animasi, video, bahkan ada motion juga, dan masih banyak, bahan-bahan visual lain. Nah, pada zaman ini sudah tidak membuat bahan-bahan yang berbentuk full text gitu. Bukan berarti mentiadakan teks, tapi teks itu jadi sebagai, apa ya, bisa dibilang komponen pendukung. Jadi, utamanya adalah visual yang mendukung informasi tersebut, berbentuk teks gitu. Nah, sebenarnya, zaman sekarang itu bukan zaman visual ya, sebenarnya zaman dulu pun sudah visual gitu. Karena ternyata beberapa penelitian, menyatakan bahwa otak manusia itu emang sudah didesain untuk dapat menerima bahan-bahan yang berbentuk visual lebih cepat ketimbang yang full text gitu. Nah, dari sini kita, bisa tahu gitu bahwa, sebaiknya untuk apa ya, untuk remaja atau pemuda itu, eee, diberikanlah bahan-bahan yang berbentuk visual gitu. Tapi sekali lagi harus diingat bahwa tujuannya justru untuk menolong mereka untuk memahami esensi Natal yang sebenarnya gitu. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya. Mungkin di sini, saya akan berbagi beberapa informasi gitu, maksudnya gimana sih cara merayakan Natal yang bermakna gitu versi anak zaman now gitu. Kenapa anak zaman now? Karena kan yang udah saya jelasin tadi bahwa anak zaman now kan berkaitan erat dengan teknologi, dengan gadget, dengan visual. Nah, gimana sih caranya untuk kita-kita sebagai anak muda itu dapat memaknai Natal dengan lebih baik lagi? Nah, oke, saya akan banyak bahas, terkait dengan komik gitu. Karena komik ini bisa dibilang, apa ya, media yang paling pas untuk, eee, remaja atau pemuda gitu, karena ini kan kombinasi antara visual dan juga teks gitu. Nah, selanjutnya untuk apa itu pengertian komik, komik itu adalah cerita bergambar, baik itu dalam majalah ataupun surat kabar, ataupun berbentuk buku gitu, yang umumnya mudah dicerna dan juga lucu. Nah, dari Nah, dari pengertian ini kita udah langsung bisa, apa ya, dapat gitu, oh ternyata tuh komik itu untuk jadi sarana atau salah satu alat belajar gitu, terutama untuk belajar Alkitab, yang sebenarnya efektif untuk remaja ataupun pemuda. Nah, mungkin saya akan berbagi kenapa sih kok komik bisa, masuk ke ranah pemuda dan remaja. Nah, di sini ada 10 hukum komik gitu, 10 hukum komik ini diantaranya yang pertama, ya sebelumnya saya ini akan, ambil dari contoh komik Kingston. Nah, yang pertama adalah zaman now gitu. Kenapa sih kok komik zaman now? Seperti yang kita tahu bahwa kita bisa lihat di gambar ini yang di bagian tengah, ada contoh komik Kingston. Nah itu, gayanya itu berbeda dengan komik-komik lain gitu.
Karena ini kan emang dibuat gaya-gaya Marvel atau DC gitu. Nah, siapa sih yang nggak tahu gitu? Maksudnya kedua apa ya, perusahaan ini gitu loh. Mereka kan yang memproduksi film-film terkait dengan pahlawan-pahlawan gitu. Nah, ini benar-benar relevan dengan zaman sekarang gitu. Nah, yang kedua, kenapa komik? Karena mereka atau berbentuk visual gitu. Nah, eh, yang ketiga adalah berurutan gitu. Seperti yang kita tahu bahwa komik itu kan berbeda dengan cerita-cerita lain gitu. Kalau cerita lain kan kita bisa lihat bahwa satu halaman itu hanya terdiri dari satu gambar. Sedangkan kan kalau komik kita bisa lihat kan dari kiri, atas, terus ke kanan. Jadi orang yang membacanya pun akan ikut apa ya, bisa ikut masuk ke dalam cerita itu gitu loh. Nah, yang keempat, edukatif gitu. Edukatif seperti yang kita tahu juga bahwa di setiap komik itu kan punya footnote gitu atau catatan kaki. Nah, di catatan kaki itu kan biasanya berisi informasi-informasi terkait dengan kalau komik Alkitab berarti di mana gambar itu diambil dari ayat apa, dari pasal apa, dan bisa menerangkan juga terkait dengan latar belakang waktunya atau latar belakang suasananya seperti apa. Nah, selanjutnya yang kelima adalah mendorong literasi gitu. Komik atau gambar merupakan sesuatu yang wajib dimiliki oleh setiap budaya gitu. Dan juga atau bahasa gitu. Jadi, banyak sekali terkadang kan kita sulit untuk mengerti, apa ya, berbagai konsep atau istilah yang ada di Alkitab gitu. Nah, dengan adanya komik ini kan divisualisasi sehingga kita dapat, lebih mengerti gitu, oh iya maksud dari konsep yang diceritain di Alkitab tuh ternyata ini gitu. Jadi kita lebih paham akan kejadian tersebut gitu. Nah, yang keenam adalah efektif. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa komik itu kan perpaduan antara visual dan teks. Visual itu kan biasanya kita akan lebih gampang nangkep dan maksudnya jangka waktunya lebih lama gitu. Sedangkan teks itu kan apa ya bisa dibilang dia mendukung gambar-gambar yang ada gitu. Jadi benar-benar media yang benar-benar efektif gitu. Yang ketujuh adalah penggambarannya detail. Nah, seperti yang kita lihat, saya ambil contoh yang di layar Bapak Ibu Saudara semua. Contoh dari cover komik ini kan kita bisa lihat gambaran detailnya gitu. Maksudnya terkait dengan latar belakang waktunya, terkait dengan latar belakang suasananya juga. Kita bisa juga lihat ekspresi dari orang-orang Majus dan juga kita malah bisa lihat untanya itu ekspresinya gimana sih gitu. Dan ternyata di belakang mereka ada banyak orang dan lain sebagainya. Meskipun secara nggak secara benar-benar itu diambil dari apa ya? Maksudnya nggak benar-benar menceritakan secara keseluruhan, tapi setidaknya kita dapat detailnya gitu. Jadi lebih dapat lah gitu. Nah, yang ke-8 terkait dengan multiformat. Kebanyakan yang kita tahu kan komik itu kan berbentuk hanya buku, terus dicetak dan lain sebagainya. Nah, sekarang udah masuk ke era digital gitu. Ada banyak sekali pilihan yang bisa digunakan untuk kita dapat menikmati komik gitu. Salah satunya kan uh, bisa berbentuk PDF dan gambar. Nanti mungkin Bapak Ibu Saudara bisa langsung lihat di situs komik.app. Di situ banyak komik-komik lain yang mungkin bisa dilihat. Oke, untuk selanjutnya poin ke-9 adalah sosial media friendly gitu. Sosial media friendly maksudnya di sini kan tiap apa ya bisa dibilang tiap komik itu punya komunitas masing-masing gitu. Kayak komik Kingston pun punya komunitasnya di Instagram, Facebook, Twitter. Nah, eh, karena gambar gitu, maksudnya karena sosial media itu kan sangat berkaitan erat dengan gambar gitu. Jadi sehingga komik-komik itu pun masih bisa disebarkan melalui komunitas-komunitas komik yang ada gitu. Jadi masih bisa dinikmati di media sosial gitu. Nggak hanya dari
komik.app saja. Nah, yang poin terakhir mungkin ini yang penting sih ya, jadi penghubung gitu. Penghubung di sini maksudnya adalah komik menjadi media dalam memvisualisasikan cerita-cerita Alkitab gitu. Seperti yang poin sebelumnya bahwa kita kan kadang bingung, meskipun kadang ada kata-kata yang sore hari ataupun apa, cuman kan ketika divisualisasikan gitu, kita bisa benar-benar apa ya, dapat dapat alur ceritanya, dapat dapat semua detail yang ada di yang nggak diceritain di Alkitab gitu. Jadi benar-benar sangat apa ya, memperkaya pengetahuan juga untuk pemuda ataupun remaja gitu. Nah, oke. Sebelumnya jadi bukan hanya COVID-19 saja yang punya zona sendiri ya. Seperti yang kita tahu kan sekarang COVID kan zona merah, zona hijau, zona kuning, bahkan ada yang bilang zona hitam dan lain sebagainya. Nah, ternyata komik komik Alkitab pun itu juga punya zona natalnya sendiri gitu. Nah, itu ada di Comic Zone gitu. Nah, Comic Zone itu merupakan salah satu fitur yang digunakan untuk melakukan studi Alkitab dengan komik gitu, dengan cara yang mendalam tetapi juga menyenangkan. Nah, apa aja sih fitur-fitur yang ada di Comic Zone gitu? Yang pertama bisa kita lihat yang pertama fitur Discovery. Discovery itu berisi ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait, terus ada juga referensi silang yang menyambungkan cerita dengan sumber cerita tersebut gitu. Bahkan ada sumber lain yang bisa menambahkan pengetahuan kita gitu. Yang kedua adalah audio gitu. Jadi dari halaman komik ini kita bisa tahu audio apa yang relate dengan kejadian saat itu gitu. Seperti contoh di sini saya ambil contoh dari komik instan yang Kristus 1 terkait dengan inkarnasi. Nah, di sini kita bisa lihat audio yang terkait tuh ada dari Lukas 2 ayat 1 sampai 30 terus dan lain sebagainya. Jadi kita juga diperkaya selain dengan gambar, dengan audio juga kita diperkaya pengetahuannya. Selanjutnya adalah video. Nah, video di sini masih sama dengan audio juga, hanya bedanya ini video. Jadi video-video yang berkaitan dengan uh, gambar komik yang di sini gitu. Ini kan diambil dari Lukas 2 ayat 13 sampai 14. Nah, yang terkait dengan itu adalah peristiwa kelahiran Yesus yang diambil dari video TBP Injil Lukas pasal 1 ayat 2. Nah, tak hanya audio dan video, tapi juga di Comic Zone itu terintegrasi juga dengan komik-komik lain yang relevan dengan halaman komik ini gitu. Sebagai contoh ada dari komik kebaikan dan kejahatan, komik kita bergambar dan lain sebagainya. Nah, tak hanya situs, tapi Sabda juga punya sebuah aplikasi itu namanya aplikasi Sabda Komik. Nah, aplikasi Sabda Komik ini dibuat agar banyak masyarakat Kristen yang bisa membaca komik gitu dengan menyenangkan. Yang komik-komiknya itu diambil dari komik.app tadi. Jadi ini apa ya? Kalau Bapak Ibu Saudara semua pernah baca webtoon, nah ini kurang lebih juga gaya-gayanya seperti itu. Jadi nggak membosankan, tapi justru menyenangkan. Oke, mungkin akan saya demokan sedikit terkait dengan aplikasi Sabda Komik. Oke, sebentar. Oke, nah ini adalah aplikasi dari Sabda Komik yang sudah saya install. Nah, jadi di sini ada beberapa pilihan kayak ini halaman pertama kan list-list komik-komik apa yang sudah kita unduh. Nah, untuk mengunduhnya nanti bisa di-download. Nah, di sini kan ada list-list komik.
Nanti Bapak Ibu Saudara semua bisa mendownloadnya terlebih dahulu. Nah, nanti setelah di-download, Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya di bagian depan. Nah, ini kan jadi untuk kita apa ya? Untuk merayakan Natal pun akan lebih menyenangkan gitu dengan membaca komik, dan juga ini bisa digunakan juga untuk eh, metode-metode PA yang ada gitu, kayak metode WWG dan metode Sabda gitu. Nah, seru kan? Kita bisa zoom in, zoom out, terus pokoknya benar-benar kayak zaman sekarang yang webtoon gitu. Ya, mungkin sekian penjelasan dari saya, atau mungkin ada kalimat penutup dulu sebelum saya mengakhirinya, bahwa ketika kita apa ya, remaja ataupun pemuda gitu. Nah, kita langsung bisa kepikiran bahwa ya kasih aja komik gitu. Mereka bisa PA dengan komik, mereka bisa menikmati Natal juga dengan itu. Jadi zona Natal dari remaja atau pemuda itu memang komik gitu, karena ya itu seperti yang saya sudah jelaskan bahwa itu perpaduan yang pas antara visual dan teks gitu. Nah, selanjutnya dunia sudah digital dan juga banyak sekali bahan-bahan digital gitu. Nah, itu tuh bahan-bahan itu diperuntukkan untuk generasi digital juga gitu. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya.